Shalom, umat yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Renungan Masa Prapaskah 2026. Hari ini, hari yang ke-16, tanggal 7 Maret 2026. Mengambil tema, menjumpai mereka yang terpinggirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami anak-anak-Mu bersama hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami membaca bagian Alkitab ataupun mendengarkan perenungan atas firman-Mu, biarlah itu semua kami hayati sebagai kesempatan untuk Allah berbicara kepada kami secara pribadi, sehingga firman-Mu sungguh boleh menjadi sumber kekuatan baru di dalam kami menjalani kehidupan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Kami menantikan Engkau berbicara dan menyapa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 5 ayat 12 dan 13. Berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat entahkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Umat Tuhan, pernahkah kita berada di dekat orang yang dianggap berbeda? Mungkin mereka adalah pemulung di pinggir jalan, pengemis yang kumuh, atau orang dengan penyakit kulit yang membuat kita enggan mendekat. Tanpa sadar, kita sering membangun jarak dengan mereka karena merasa tidak nyaman. Kisah dalam Lukas 5 ayat 12 dan 13 menarik untuk kita renungkan. Pada zaman Yesus, sakit kusta bukan sekedar penyakit fisik. Ia adalah simbol kenajisan dan keterpisahan. Orang yang dikutuk oleh Tuhan. Orang kusta harus tinggal di luar kota, menjauh dari komunitas, dan jika ada orang mendekat, mereka harus berteriak, "Najis, najis!" Tertulis dalam Imamat 13 ayat 45 dan 46. Mereka adalah kelompok yang paling terpinggirkan. Dan karena itu mereka tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga secara sosial dan religius. Namun, lihatlah apa yang dilakukan Yesus. Ketika orang kusta itu datang dan berseru dengan penuh kerendahan, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Yesus tidak menjauh. Ia tidak bergidik ngeri. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan dan menjamahnya. Sebuah tindakan yang sangat radikal. Menjamah orang kusta berarti menjadi najis secara ritual. Tetapi Yesus justru menunjukkan bahwa kuasa kesembuhan dan kasih-Nya jauh lebih besar daripada kenajisan. Ia tidak hanya menyembuhkan dari jauh, tetapi menyentuh, merasakan, dan memulihkan harga diri orang itu. Yesus mengajarkan bahwa menjumpai dengan mereka yang terpinggirkan
bukan sekedar memberi sedekah dari kejauhan, melainkan bersedia mendekat, menyentuh, dan mengakui keberadaan mereka. Ia menunjukkan bahwa setiap orang berharga di hadapan Allah. Tidak peduli seberapa terbuang mereka di mata masyarakat. Umat yang diberkati Tuhan, di sekitar kita ada banyak orang kusta modern. Mereka yang miskin, difabel, lansia terlantar, korban stigma, atau mereka yang berbeda keyakinan dan latar belakang. Kadang kita lebih suka menjaga jarak, takut terkontaminasi, atau merasa repot. Padahal justru di sanalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus untuk menjumpai mereka, menyentuh hidup mereka dengan kasih, dan menjadi saluran pemulihan. Tuhan Yesus sendiri telah memberi teladan. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Masa Prapaskah ini mengingatkan kita bahwa kasih sejati tidak mengenal batas. Jika kita mengaku telah disentuh oleh kasih Kristus, maka kita pun dipanggil untuk menyentuh mereka yang terpinggirkan. Bukan dengan belas kasihan yang sombong, tapi dengan kerendahan hati yang mau duduk bersama, mendengar, dan berbagi hidup. Amin. Pertanyaan reflektif hari ini: siapakah orang-orang yang terpinggirkan di sekitar kita? Lingkungan rumah, tempat kerja, gereja yang selama ini kita hindari atau acukan. Apa yang menghalangi kita untuk mendekati dan menjamah mereka seperti Yesus? Apakah rasa takut, gengsi, atau prasangka? Komitmen pribadi. Ambil satu langkah kecil minggu ini untuk secara sengaja menjumpai seseorang yang terpinggirkan. Mungkin dengan menyapa, membantu, atau sekedar mendengarkan cerita mereka. Lakukanlah dengan hati yang tulus. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh belas kasihan, kami bersyukur ketika Engkau mengingatkan kami agar mau membuka diri bagi mereka yang tersisihkan. Tolonglah kami agar mampu menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menjamah mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali esok. Tuhan memberkati.